Saudara, kita akan langsung membuka. Ada dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Sudah dapat Bapak Ibu? Enggak bawa Alkitab semua? Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan makin dapat favor dari Tuhan dan dari manusia. Kalau saudara ingat lama saya pernah cerita tentang favor. Favor itu sesuatu yang dari kata favorit ya. Gambaran sederhana favor adalah, saudara misalnya seperti ini. Favor itu adalah kemurahan. Namanya kemurahan berarti murah. Jadi sebetulnya tidak layak, tidak wajar tapi dikasih, itu namanya favor. Contohnya paling simple. Pernah nggak lihat wajah orang tuh modelnya melas gitu. Kalau saudara ngeliat tuh rasanya kepengen menolong dia, kasihan, pengen bantu, pengen pokoknya pengen support dia. Pernah enggak ketemu orang seperti itu? Nah, itu favor. Itu artinya orang itu punya aura favor. Atau pernah ketemu orang enggak yang melihat mukanya menjengkelkan padahal enggak terlalu kenal. Tapi dari mukanya aja sudah model house gitu. Model-model playboy, model-model gregetin. Pernah enggak? Sering. Waduh, yang jawab sering ini siapa ini? Nah saudara, itu berarti enggak ada wajah aura favor. Nah favor itu paling gampang itu kalau diumpamakan nenek-nenek, emak. Nah biasanya nih, kalau emak itu punya cucu paling disayang. Nah ini namanya favor. Kalau punya cucu paling disayang, misalnya dia pulang, "Cuk, rapotmu dapat berapa?" "Bagus mak, merah semua, warna-warni." Nah, gitu. Si emak paling cuman begini, "Jangan ngomong siapa-siapa, jangan ngomong Cici sama Koko, ini tak kasih duit buat jajan." Ya kan? Itu favor. Orang bilang pilih kasih, tapi itu favor. Jadi favor itu enggak masuk akal, enggak masuk di logika. Tapi kenapa orang itu bisa dapat treatment yang spesial? Kalau bahasa sederhana saya dulu, favor itu adalah special treatment dari Tuhan ataupun dari manusia. Special treatment. Jadi artinya orang lain gak dapat, dia dapat. Padahal mungkin orang lain lebih punya qualification daripada dia. Sedangkan dia kurang qualificationnya tapi dapat juga. Itu namanya favor. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Nah itu yang namanya orang Cina bilang hoki. Kalau saya bilang begini, ada orang cantik, kaya, yang naksir banyak, itu normal. Tapi ada orang jelek, tapi ditaksir banyak. Dan enggak cantik, enggak kaya, itu namanya favor. Kok ketawa? Saudara dan saya tuh butuh favor loh. Bener enggak? Waktu kita apply kerjaan nih. Yang lamar kerjaan banyak. Waduh, yang lain qualification-nya banyak. Kita tuh butuh favor. Enggak punya qualification tapi nembus kan gitu. Favor akan membawa kita masuk ke pintu-pintu melalui pintu-pintu yang sulit dibuka secara manusia. Favor juga akan mengangkat kita tiba-tiba naik ke puncak. Yang padahal secara logika kita enggak worth it. Enggak punya kemampuan untuk sampai ke puncak. Ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih memenuhi syarat tapi kita mengalahkan. Nah salah satu contoh kita ngelihat kehidupan Yusuf. Ini orang selalu ngalamin favor. Masuk penjara pun dapat favor.
Sampai akhirnya di-treat secara spesial, biarpun dia ada penjara, tapi dia bisa keluar masuk dengan gampang. Buktinya apa? Dia ketemu juru minuman, dia ketemu juru roti. Kenapa saudara? Karena dia bisa keluar masuk sel-sel dengan gampang. Dan dia dapat belas kasihan dari kepala penjara, disayang. Jadi itu perlu favor. Saudara perlu favor. Amin. Di sekolah perlu favor. Supaya dosenmu sayang sama engkau. Kalau dosen sayang, lu miring-miring titik kasih dah gitu kan. Saudara perlu favor. Di sini kalau ngambil SIM itu kan susah. Kita tuh perlu ketemu assessor yang lihat muka kita tuh sudah kasihan gitu loh. Jadi oke lah, cincai lah. Nah itu favor loh, saudara itu butuh favor, bener gak? Di tempat kerja butuh favor. Supaya apa? Bos ketika melihat wajah saudara itu, yang lain dapat 1, saudara kasih 5, itu kan gitu. Itu namanya favor. Nah Yesus dikatakan punya favor. Dapat favor dari Tuhan dan manusia. Nah pagi ini saya bicara tentang favor saudara. Dan pada waktu sekarang ini saya kan punya rutin setiap 2 kali dalam seminggu. Saya itu ada doa pagi, di mana doa pagi itu saya bikin semi Bible study. Di mana saya itu membedah kitab-kitab urut dari Kejadian. Dan sekarang ini pembacaan kita itu sudah sampai pada kitab Esra, yaitu tentang masa pembuangan. Dan saya itu menemukan ternyata cerita kisah orang-orang Israel dalam pembuangan itu begitu mengandung banyak sekali pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik saudara. Nah kita akan melihat bagaimana kita bisa mendapatkan favor dari Tuhan dan favor dari manusia. Saya percaya kalau Yesus dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia, saya percaya itu bisa terjadi pada kita. Contohnya Daniel. Alkitab menuliskan Raja Darius sangat cinta, sangat mengasihi. Cuman karena dia sudah kejebak dengan peraturan yang dia bikin sendiri. Dia menangis dan semalam-malaman tidak bisa tidur ketika terpaksa harus memasukkan ke gua singa. Itu menunjukkan bahwa Daniel itu mendapatkan favor dari sang raja. Saya berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang wajah kita punya favor. Bukan karena cantik atau ganteng loh, favor itu tidak ada kaitan dengan cantik atau ganteng. Itu aura. Orang muda ngomongnya vibe. Saya mengikuti vibe-nya. Jadi vibe-nya itu gimana gitu loh. Bikin orang itu mengasihi, pengen bantu, pengen support kan gitu ya. Kan ceritanya gitu. Janice pernah cerita di sekolahnya. Kalau ini bukan favor. Di sekolahnya itu dulu waktu dia masuk kelas 12 di sini. Itu ada satu cowok ganteng sekali. Cowok ini ganteng. Wah, anak-anak SMA itu luar biasa ya. Sekarang ini itu berani minta nomor telepon itu udah terang-terangan. Nah, waktu cowok ganteng ini lewat nih masuk. Nah, di sekolahnya Janice itu dulu mesti naik lift. Barangnya, tasnya tuh gila. Kelas 12 di sini tasnya tuh gede-gede banget. Berat dia sendiri. Waduh, saya tuh enggak tega gitu loh bawa tas berat. Saya bilang diganti troli aja biar lebih gampang. Tapi enggak boleh sama sekolahnya karena beratnya luar biasa, semua harus gitu. Nah, satu kali, itu di situ ada loker-loker dan loker-loker itu enggak tahu gimana pokoknya ya berebut untuk dapat gitu loh. Ada gilirannya untuk bisa nempatin loker dan loker itu kan membantu sekali untuk ninggal barang. Nah, si anak ganteng ini naik. Nah, dia tuh enggak punya loker, tapi ketika di depan loker, cewek-cewek itu rebutan gini. Pakai lokerku aja, you can use my locker. Pada saat bersamaan dengan sebelahnya orang ganteng ini, Janice tuh lewat, tidak ada satupun yang nawari dia. Nah, itu tidak ada yang nawari, dia sampai jengkel gitu loh. Yang ini yang cowok ditawarin, use my locker. Padahal dia kan cewek, bawanya banyak, enggak ada yang tawarin. Nah kalau ini bukan favor saudara. Kalau ini semata-mata karena modus ya kan. Tapi yang pagi ini saya mau ceritakan gimana caranya kita itu bisa menarik favor Tuhan dan favor dari manusia. Kita akan belajar dari sosok satu tokoh yang
tidak pernah dikhotbahkan. Kita buka yuk dari kitab Ezra. Saudara tahu tempatnya Ezra? Ezra sebelahnya Tawari. Tawari halaman berapa? Tiap Alkitab beda. Kita lihat kitab Ezra pasal yang pertama, saudara. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ada satu tokoh ini yang bikin saya penasaran, tapi dari dulu saya belum sempat untuk membedah mengenai orang ini. Saudara, Raja Kores itu cukup sering ditulis di Alkitab. Kalau cukup sering ditulis di Alkitab, berarti nama ini juga worth it untuk kita pelajarin. Iya kan? Karena tidak ada yang tertulis di Alkitab tanpa tujuan. Ada satu orang kafir yang kita tahu terkenal sebagai orang kafir, artinya bukan dari bilangan orang-orang pilihan. Namanya Raja Kores, Raja Persia. Nah, yang mengherankan, kenapa Raja Kores ini yang dipilih oleh Tuhan? Ada banyak orang kafir yang lain, tapi kenapa Raja Kores yang dipilih Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa ketika Raja Kores digerakkan hatinya untuk menggenapkan firman Tuhan dalam kitab Yeremia, bukan hanya Yeremia sebetulnya yang menubuatkan, tapi ada satu lagi yaitu Nabi Yesaya. Anda bisa buka, coba lihat sebentar dari kitab Yesaya pasal yang ke-45, saudara. Kalau saudara baca di kitab Yesaya pasal 45, saya sedikit mengajar Alkitab nih ya. Yesaya pasal 45, tapi asik banget Bapak Ibu. Ada banyak orang komentar di YouTube pada waktu saya mulai bedah Alkitab urut. Mereka bilang, saya enggak pernah, banyak yang bilang saya enggak pernah ngelihat Alkitab dari sisi seperti ini. Saya enggak pernah melihat gambaran seperti ini. Jadi bagus banget. Ternyata firman Tuhan yang tersembunyi itu gali permata-permata yang mahal. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Jadi orang ini memang di-bless sama Tuhan, diberkati, di-anointed, dikasih power. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Yang menarik adalah, Anda dengarkan baik-baik, Yesaya 45, nubuatan Nabi Yesaya mengenai Raja Kores dituliskan 150 tahun sebelum Raja Kores lahir. Pernah bayangin gak kalau Tuhan sudah menuliskan nama saudara 150 tahun sebelum kita lahir? Berarti Anda dan saya spesial banget kan gitu kan? Kalau Raja Kores dituliskan, ini bukan cuma nuliskan dalam arti samar-samar loh. Namanya dengan jelas di-mention loh. Namanya dengan jelas disebut. Saya membayangkan ini orang istimewa sekali. Bahkan menurut saya sangat istimewa. Saya nggak temukan raja-raja yang lain kecuali Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang juga setelah matinya, 400 tahun setelah matinya masih Tuhan membicarakan terus-menerus soal Daud. Jadi ada raja yang spesial lagi yaitu namanya Kores. Sebelum dia lahir 150 tahun Tuhan mention namanya. Saudara enak ya kalau dapat nubuatan gitu ya. Coba bayangkan kalau 150 tahun yang lalu tiba-tiba ada surat dari nabi-nabi dituliskan gini, aku mengurapi Gilang. Anda bayangkan apa enggak geblak dia. Nama Gilang udah tertulis ratusan tahun gitu kan, bisa geblak kan kita. Jadi ini yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa 150 tahun sebelum Raja Kores itu eksis, Tuhan sudah ngomong dan menyebutkan namanya, bahkan detail sekali apa yang akan dia lakukan. Detail sekali apa yang Tuhan berkati untuk dia. Anda tahu jawabannya kenapa? Alkitab tidak menuliskan, itu sebabnya saya tuh penasaran Bapak Ibu. Kita lihat balik yuk ke Ezra. Lihat Ezra pasal 1 tadi ayat 2.
Beginilah perintah Kores, raja negeri Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku. Saya curiga dia tahu kata menugaskan karena dia menemukan kitab Yesaya. Saya membayangkan Raja Kores kagetnya luar biasa ketika menemukan namanya ditulis ratusan tahun sebelumnya. Dituliskan begini, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, saya beritahu buat saudara, kenapa 150 tahun sebelumnya Tuhan tertarik dengan orang ini. Saya berharap ketika Tuhan melihat saudara dan saya, Tuhan tertarik. Ini yang saya bilang, Yesus juga mendapatkan favor dari Tuhan. Saya berharap kita juga mengalami. Kores rupanya mengalami favor dari Tuhan, dikasih oleh Allah. Anda tahu rahasianya? Dia bilang begini, segala kerajaan di muka bumi telah diberikan kepadaku. Dia tidak bluffing. Kenapa dia ngomong segala kerajaan? Pada waktu Raja Kores memerintah, dia mendirikan sebuah kerajaan yaitu Persia. Jadi dia dikenal sebagai Bapak Persia. Dialah yang foundernya. Sebetulnya Persia itu nama lainnya adalah Iran. Nah saudara, dialah founder pertama. 44% jumlah penduduk dunia. Sekarang yang paling padat di mana? China. Ada yang tahu enggak China itu berapa persen dari total penduduk dunia? Ada yang tahu enggak? Anda bayangkan zamannya Raja Kores 44%, hampir separuh penduduk dunia itu di Persia. Cina terpadat, tetapi jumlahnya tidak sampai separuh dari penduduk dunia. Berarti kerajaan Persia jauh lebih padat dan lebih besar, 44%. Yang membuat saya heran, bagaimana cara dia menaklukkan hampir separuh penduduk dunia itu ada di bawah kekuasaan dia. Setelah saya membaca sejarah dari Raja Kores, Bapak Ibu, saya kaget karena ini raja antik, unik. Ini satu-satunya raja yang pernah ada hidup di atas muka bumi saya rasa. Raja ini kalau pergi perang tidak pernah mau bunuh orang. Ini satu-satunya raja yang punya prinsip tidak mau ada pertumpahan darah. Saya nggak bayangkan gimana ya caranya perang tidak bunuh orang ya. Nah ini makanya saya bilang ini antik, nggak pernah ada nih template-nya, contohnya. Tapi Raja Kores itu terkenal. Raja ini kalau pergi perang tidak pernah mau menumpahkan darah. Dan semua yang takluk di bawah kekuasaannya dia, semua tawanan diperlakukan sama dengan penduduk. Gila kan? Dia memperlakukan para tawanan baik sekali. Dikasih makan baik sekali. Ini Raja Kores. Itu sebabnya kenapa bisa 44%? Anda tahu kenapa? Karena banyak penduduk dari negara-negara, banyak bangsa-bangsa, gak usah diperangin, mereka datang dengan rela mensubmitkan diri di bawah pemerintahan Raja Kores. Itu rahasianya. Jadi Anda tahu Raja Kores ini kenapa bisa jadi besar? Kalau saya boleh ceritakan sederhana, karena dia punya hati yang baik. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang suka menabur kebaikan. Sejarah mencatat Raja Kores ini adalah raja yang paling memperjuangkan hak-hak asasi. Dia tidak pernah menyetujui yang namanya perbudakan. Jadi tidak ada budak di bawah kepemimpinan Raja Kores. Semua setara. Tawanan atau penduduk asli sama. Jadi Anda bayangkan imigran-imigran semua dikasih PR kayak gitu ya. Anda bayangkan semua dikasih PR, semua dapat Medicare. Haujak meyo-meyo kayak gitu ya kan.
Anda bayangkan, dan akhirnya apa? Orang-orang berjubel dengan rela hati. Raja Kores, bawa kami mau tunduk di bawah kepemimpinanmu. Kuncinya sederhana, karena ini orang punya hati yang suka baik, suka menabur kebaikan. Saudara, rupanya hati yang baik, hati yang suka nabur kebaikan, itu menarik perhatian Tuhan. Anda mau tahu caranya? Menarik favor adalah hati yang baik, yang suka menabur kebaikan, yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan. Raja Kores dapat tawanan, tidak ada satupun yang dia bunuh. Tidak ada di dalam kamusnya Raja Kores dia itu balas dendam dan membalaskan sakit hatinya. Dia memperlakukan semua tawanan itu setara dan tidak ada budak di negerinya. Saudara, bayangkan kalau hati kita seperti Raja Kores. Hati kita tidak pernah membalas, penuh kebaikan. Anda jangan remehkan. Tuhan tertarik pada saudara dan saya. Ada satu contoh lagi di Perjanjian Baru. Namanya Cornelius. Saudara, kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Ada satu lagi yang namanya Cornelius, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal 10 ayat 31. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Orang ini orang kafir persis dengan dengan Kores. Kok keduanya kebetulan sama-sama K, enggak tahu. Apakah orang yang bernama pakai huruf K itu baik-baik ya? Di sini enggak ada ya. Enggak ada yang pakai nama K. Makanya kita enggak baik-baik, saudara. Oh, Kesia. Oh, Kaila. Baik-baik ini berarti ya. Saudara, Cornelius ini orang kafir. Tapi Tuhan dikatakan begini, Tuhan itu sampai begitu tertarik, lalu dia mengutus hambanya untuk mendatangin Cornelius untuk memberitakan tentang Yesus. Doamu telah didengar oleh Tuhan. Cornelius ini suka tolong orang. Cornelius ini dikenal orang yang sangat baik, suka bantu. Saudara, itu sebabnya ini salah satu bukti bahwa ketika hati kita itu baik, hati kita itu suka mengampuni, suka mengasihi, surga tergerak loh. Amin. Surga tergerak. Jadi kalau saudara sekarang misalnya hati saudara lagi digodain, ini kesempatan untuk menggerakkan surga. Jangan saudara pikir surga digerakkan cuma karena saudara menangis lalu angkat tangan. Semua bisa fake, semua bisa tipu-tipu. Tapi ketika hati kita baik, itu tidak ada yang bisa tipu. Makanya di dalam kitab Yesaya Tuhan berbicara tentang puasa. Dia bilang begini, puasa yang aku kendaki di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6. Tuhan bilang begini, puasa, nah itu artinya bukan sekedar ibadah. Lu percuma nangis-nangis di gereja, angkat tangan. Saya kenal orang, paling cepat nangis. Di ibadah apapun nangis. Dan nangisnya enggak tanggung-tanggung, bukan cuma netes air mata. Nangis benar-benar kayak dilawat Tuhan. Enggak lama setelah itu, enggak lama. Aduh, kalau saya pergi sama dia takut saya. Misalnya kalau pergi sama dia, potong rambut nih. Mbak, ini enaknya kasih belahan kiri apa kanan, Mbak? Atau tengah? Dia tanya sama mbaknya. Terus dia jawab, dan namanya mbak ya jawab, ya kalau menurut saya bagusnya belah kiri C. Dia jawab gini, ya enak kau ngomong, wong duduk rambutmu. Kalau bahasa itu Jawa, kalau bahasa Indonesia ini, ya enak aja kamu tinggal ngomong, bukan rambut kamu. Kalau saudara jadi tukang potongnya, cegek enggak? Loh, makanya saya tuh kalau pergi sama dia kaget gitu loh. Karena sewaktu-waktu saya tuh enggak tahu reaksi yang dia munculkan. Jadi cuma nanya gitu loh, kamu mau belah kiri apa belah kanan? Kalau jawab belah kiri atau belah kanan ya it's fine kan. Tiba-tiba dia bisa nyeletuk seperti itu, sampai saya shock. Dan mbaknya sampai membeku.
Benar, ini orang di ibadah apapun, nangisnya sampai mengalir cairan dari berbagai arah. Kecuali kuping, dari hidung sampai beler-beler gini. Nangis kayak sungguh-sungguh gitu loh saudara. Tapi keluar dari ruang ibadah, sopir taksi pun, Bu ini saya lewatkan sini ya lebih cepat. Sudah tutup mulutmu, aku lebih ngerti. Nah, tapi masalahnya di orang Jawa, kalau dalam bahasa Jawa lebih mantap, Bu. Ya, Anda bayangkan tutup mulutmu, bahasa Jawanya kan lebih lebih nonjok gitu sampai di dahi, di dalam gini. Saudara bayangin, ini orang di satu sisi bisa nangis-nangis kayak cinta-cinta Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan bilang di dalam Yesaya Pasal 58, bukan. Ibadah yang aku mau tuh bukan kayak gitu. Kamu pikir kamu tipu-tipu dengan penampilan luar. Tuhan bilang begini, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Lihat, supaya engkau memecah roti. Apa memecah roti untuk orang yang lapar? Berarti kan bantu-bantu. Bener enggak? Terus membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Melepaskan belenggu-belenggu, mematahkan kuk itu artinya Anda jangan pikir kalau saudara melepaskan kepahitan, maksudnya Anda tidak pahit hati, melepaskan pengampunan, Anda juga sedang mematahkan belenggu-belenggu. Jadi Tuhan itu bicara bukan ibadah yang formal dan legalitas yang di penampilan luar. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jadi intinya apa yang bisa menarik surga untuk turun? Hati yang baik. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Ternyata ini bukan cuma menarik surga. Ini juga menarik orang. Kok bisa? Alkitab menceritakan dalam Esra pasal 1, Anda bisa baca selanjutnya. Banyak dari penduduk yang tinggal di Persia, di bawah kekuasaan Raja Kores. Itu mereka juga ketularan dengan Raja Kores. Mereka ikut berbaik hati, mereka ikut menabur, dan mereka mencintai Raja Kores. Itu sebabnya saya bilang banyak negara yang dengan rela hati gak usah ditaklukkan, gak usah diperangin. Makanya sangat mungkin pada zaman Raja Kores dia gak perlu tumpahkan darah karena orang dengan rela mau tunduk di bawah dia. Anda lihat, hati yang mengasihi ternyata juga menarik perhatian orang. Nah, bicara tentang menarik perhatian orang, saya mau ajak ke Esra pasal 2. Esra pasal 2 ini adalah sebuah daftar nama yang seringkali kita skip waktu baca Alkitab. Betul? Ini daftar nama. Saudara, waktu Tuhan kemarin membukakan saya tentang daftar nama ini, saya amazed dengan apa yang Tuhan sembunyikan di dalamnya. Saya melihat begini, daftar nama ini kelihatannya seperti boring. Nah, saya ceritakan dulu mengenai latar belakang sedikit, nggak usah panjang-panjang supaya Anda tidak bosan dengan sejarah, karena tidak semua orang suka sejarah. Saudara, pada waktu orang Israel itu ditawan semuanya di dalam pembuangan, penawanan pertama mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Mereka dibawa ke Babel selama sekitar berapa tahun? Ada yang tahu? 400 tahun. Nah, mereka dibawa pokoknya dalam pembuangan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka, jadi ceritanya pembuangan total itu lama sekali. Jadi ceritanya mereka ini ditaklukkan dari raja ke raja. Nebukadnezar kemudian dikalahkan sama Raja Kores, Raja Persia. Dikalahkan Persia. Nah, orang-orang ini dibawa, tiba-tiba Raja Kores tergerak, Alkitab bilang tergerak ya. Untuk menolong orang-orang Israel disuruh pulang kembali untuk bangun Yerusalem. Ada 3 rombongan, 3 kloter. Nah, kloter pertama itu terjadi di kitab Ezra pasal 1 sampai pasal 6. Itu Ezra 1 sampai 6. Ezra 7 sampai 10 itu kloter kedua. Kloter ketiga itu di kitab Nehemia. Nah,
Pada Esra 1 sampai 6 ini karena kloter pertama itu ada daftar nama yang berangkat di kloter pertama. Nama-nama yang terdaftar di pasal 2 ini kalau Anda lihat dan Anda baca itu orang dari berbagai latar belakang. Imam, penyanyi, ada penyanyi juga. Terus kemudian ada para budak untuk bantu di bait suci. Terus bekas hamba-hamba atau pegawai-pegawainya Salomo. Jadi mereka dari latar belakang dan status dan background yang berbeda-beda. Dan jabatan yang berbeda-beda. Apa yang Tuhan bicara itu begini. Tuhan menepati janji untuk membangun kembali Yerusalem. Lalu dia mengirimkan orang-orang di kloter pertama ini dari berbagai background. Saya berharap Anda bisa nangkep ini. Anda lihat, untuk menggenapi sebuah janji yang Tuhan berikan untuk membangun Yerusalem, orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan dari berbagai latar belakang. Kenapa? Karena mereka nanti masing-masing punya fungsi. Punya fungsi. Ada yang budak, ada yang pekerja, ada yang imam, ada yang bagian usher, ada yang bagian apa, pokoknya semua punya fungsi. Itu memberikan saya sebuah pemahaman begini, Anda dengar baik-baik. Saudara percaya Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Amin. Mungkin bukan bangun Yerusalem. Tuhan punya rencana dan Tuhan juga mau mendukung impian dan cita-cita saudara dan saya. Saudara yakin itu? Amin. Yang menjadi persoalan adalah begini. Cara Tuhan untuk menggenapkan rencananya di hidup saudara. Misalnya nih, saya kasih contoh paling gampang nih. Misalnya Philip deh. Philip ini baik, tidak pernah tersinggung. Jadi saya jadikan contoh. Tuhan misalnya punya rencana nih. Menjadikan Philip itu sebagai pengusaha. Dan hamba Tuhan yang diurapi. 2. Tuhan siapkan nih di rencana Tuhan, di pembukuannya Tuhan. Tuhan atur. Nih Philip besok akan jadi businessman yang sukses. Kayak Elon Musk. Ujok guyu-guyu loh, siapa tahu beneran loh. Nanti kita yang diguyu. Kayak Elon Musk, ini di dalam planningnya Tuhan. Saudara percaya Tuhan punya planning, gak mungkin kecil-kecil. Gak mungkin Tuhan punya planning gini. Philip besok tak rencanakan jadi tukang becak, gak mungkin. Karena aku sudah susah jadi Philip harus merasakan bagaimana susahnya. Gak mungkin, dia seorang papa pasti punya planning yang bagus. Dia mau anak-anaknya diberkatin. Dan dia mau support keinginan dan hobi anak-anaknya. Saya yakin apa yang dia rencanakan pasti tidak juga membuat anaknya tuh suffered. Nah ini misalnya di bukunya Tuhan. Philip untuk jadi seperti Elon Musk. Nah itu satu. Dan kedua, aku ini gak mau Philip ini cuma di bisnis. Aku mau Philip ini juga menjadi hambaku. Gitu. Jadi kan sekarang banyak kayak Paulus kan. Businessman tapi hamba Tuhan full time. Full time full heart. Nah Tuhan planning nih, 2 planning. Oh, siapa tahu saya ngomong gini kadang guyonan ternyata benar ya. 2 planning. Untuk menggenapin planning ini, saudara percaya enggak bahwa Tuhan akan menyiapkan kloter atau rombongan orang-orang yang akan mensupport untuk penggenapan ke sini. Contoh, aku ini punya rencana kata Tuhan untuk Philip tak jadiin kayak Elon Musk. Nah, dia mesti belajar sesuatu. Dia enggak bisa cuma di kamar, di rumah tok. Nah, dia harus belajar, dia harus melihat dunia luar. Tak gerain sedemikian, enggak tahu gimana, mungkin papanya didik-didik. Philip, kamu mesti belajar di Australia nih, papa baru lihat TV. Misalnya. Papa ini baru lihat TV, ini bagus pendidikan di Australia. You mesti ke Australia, Philip, kamu mesti ke Australia. Mungkin dia enggak senang pertama, dipus, papa ini kok maksa sih gini. Akhirnya dia berangkat sampai di sini. Nah Tuhan bawa, ini harus belajar, melihat dunia luar. Karena apa? Nanti di Australia ini, wah Tuhan taruh Philip,
mesti ke sini nih, ke sekolah yang sini nih, ke sekolah sini. Sekolah sini loh nak, sekolah sini. Tapi dia enggak dengar Tuhan bicara. Cara Tuhan bicara dia enggak dengar kan. Tapi dia bisa lewat brosur yang dijatuhkan ke papanya, ke Philip. Oh ini aja di Australia di ini, UDEP misalnya gitu. Masuklah dia di UDEP. Kenapa aku harus masukkan Philip di UDEP? Misalnya Tuhan itu bisa ngobrol sama kita rencana ke depan. Tuhan itu akan bilang begini, soalnya Philip di UDEP ini kamu nanti bakalan ketemu ini. Nah ini nanti akan jadi networking kamu. Nah kamu gimana sampai ke sini kalau kamu di Kenjeran terus? Nah kan gitu kira-kira. Kira-kira nangkep ya. Kamu enggak akan ketemu ini kalau kamu ke Kenjeran terus. Kamu harus ke UDEP. Ke sini. Anda bisa nangkep. Ini yang saya bayangkan di pikirannya Tuhan. Kamu mesti ketemu di sini Philip. Karena ini bakal network kamu nih. Nah kamu mesti ketemu di sini. Kamu mesti kirim nih. Karena di sini untuk prepare kamu jadi hambaku. Karena begini. Kalau kita bisa membaca bukunya Tuhan, maka kita itu tidak akan komplain ketika kita ketemu seseorang yang menjengkelkan. Karena Anda tidak pernah tahu bahwa ternyata orang yang menjengkelkan itu one day akan menjadi seseorang yang mensupport destiny Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan tunjukkan dari daftar nama orang-orang di pembuangan yang dibawa di Kloter 1, Tuhan bicara. Kamu lihat orang yang aku kirim bersama dengan mereka adalah berbagai background. Kamu tahu kenapa? Sebab mereka akan memainkan peranan untuk menggenapkan planningku dalam hidup umatku. Itu artinya Tuhan bicara, siapapun, orang apapun, dari background apapun yang Tuhan bawa di hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Anda tidak akan pernah tahu bahwa orang yang dibawa oleh Tuhan ke hidup saudara, itu ternyata menjadi aset surga yang akan bawa saudara ke puncak. Itu artinya, saya kasih contoh Yusuf. Siapa yang berperan membawa Yusuf ke puncak? Ketemu Firaun. Boleh minta masukan enggak? Siapa yang berperan berjasa membawa Yusuf ke puncak? Ketemu Firaun. Kalau kita lacak semuanya. Mulai dari untung loh Yusuf itu ketemu Tante Potifar. Kalau enggak ketemu Tante Potifar dia enggak masuk penjara. Kalau dia enggak masuk penjara dia enggak ketemu dengan juru minuman. Kalau Anda bilang yang berjasa Mbak Yusuf ke Firaun juru minuman. Loh kita tulis lagi. Juru minuman ketemu Yusuf di mana? Berarti penjara itu kuliah terbaik buat Yusuf. Betul? The best school. Betul? Yusuf menginginkan enggak masuk penjara? Dia kepaksa kan? Jadi dengarkan anak-anak youth. Kalau Anda kesini dipaksa, percayalah itu pun Tuhan izinkan. Karena kadang-kadang kita butuh dipaksa. Dari bayi aja harus dipaksa kok. Enggak percaya? Waktu bayi keluar kan harus dipaksa. Gitu kan. Jadi kita kodratnya sudah harus dipaksa. Loh, iya kan? Karena apa? Kalau kan enggak dipaksa, kita tuh enggak nyampe-nyampe gitu kan. Ke tempat yang lebih baik. Bersyukur Yusuf itu, mungkin kalau Yusuf disuruh mengucapkan terima kasih, kalau diwawancara Pak Yusuf. Bapak mau berterima kasih sama siapa nih? Kalau diwawancara sama wartawan-wartawan. Kok bisa sampai, oh banyak, Tante Potifar salah satunya. Oh terima kasih Tante Potifar gitu. Kalau enggak ada. Saya mau tanya, ada Tante Potifar di hidupmu? Ada, pasti. Ada saudara-saudara seperti Yusuf? Ada. Saudara, Anda bayangkan. Anda tidak akan pernah tahu bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita ternyata punya peranan untuk membawa kita ke puncak. Karena itu saran saya adalah begini. Miliki hati yang baik. Karena hati yang baik adalah sebuah alat kemampuan untuk mengelola.
Percayalah bahwa orang-orang yang hadir di hidup saudara, hubungan-hubungan yang tercipta dalam hidup saudara, baik hubungan yang menjengkelkan, hubungan yang cuma membebani, gak pernah nguntungkan. Saya berdoa Anda punya hati seperti Raja Kores. Tetap hatimu baik. Karena hati yang baik adalah kemampuan untuk mengelola. Anda pikir yang dikelola cuma finance tok. Banyak dari kita tidak bisa ngelola hubungan. Saya dan suami kita punya karakter yang cukup banyak berbeda. Tapi saya melihat suami saya ini belajar dari pengalaman. Bapak mentor saya selalu ngomong gini, kemarin sempat dibagikan di rapat. Bapak mentor saya itu selalu ngomong gini, sepinter-pinternya kamu khotbah, kalau kamu gagal bangun hubungan, semua blank, sia-sia. Saya dulu tidak pernah mengerti. Ternyata kita itu harus punya kemampuan untuk mengelola hubungan. Membangun hubungan. Jadi anak-anak, jangan, saya tahu ada orang-orang yang tipikal kayak diem. Suami saya tuh males basa-basi. Males ketemu, saya kan selalu ketemu orang baru. Dan dia tuh selalu males. Dia tuh merasa safe gitu sama orang yang sudah nyaman kayak sama Pak Engki gitu. Akhirnya Anda lihat orang itu kecenderungannya untuk malas membangun hubungan baru. Contohnya Anda lihat kalau di gereja duduknya itu selalu manusia itu tidak mau berubah. Duduknya tuh hampir sering di tempat yang sama. Di baris 2 ya baris 2 terus. Ya toh Bu, saya lihat Ibu selalu di situ. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Tetap setia. Kalau abang memang tugas, tidak bisa ngomong. Hah? Kalau dia memang tugas, iya. Gilang saya lihat masih pindah-pindah. Berarti memang Gilang ini tipe orang yang terbuka dengan hubungan-hubungan baru. Dengan orang-orang baru. Tapi yang lain coba perhatikan. Bu Frida selalu di belakang. Kita merasa safe gitu. Lihat tempat pun enggak mau pindah-pindah. Ya enggak? Enggak. Saudara, saya tuh mau katakan begini, percayalah bahwa gini, saudara percaya enggak 90% cara Tuhan memberkati kita itu lewat orang. Yakin? Yakin? Contoh, duit deh. Pernah enggak Tuhan aku lagi bergumul minta duit, Anda kejatuhan duit dari langit. Tiba-tiba plafonmu roboh karena ada emas bonggalan jatuh. Saya mau tanya, siapa yang pernah aku pengen tanya resepnya? Pernah? Enggak. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa saudara kasih duit? Lewat orang lain kan? Pekerjaan kan tetap lewat orang lain, benar enggak? Tiba-tiba bosmu tergerak untuk memberkati lebih, betul? Kalau memang lewat orang lain, berarti Anda untuk mendapatkan favor dari manusia, Anda harus pandai mengelola hubungan. Setuju? Saya melihat hati yang baik, hati yang penuh dengan kemurahan dan belas kasih akan mengundang favor dari orang lain. Bukan hanya mengundang favor dari Tuhan, bukan hanya menarik surga. Misalnya Anda melepaskan pengampunan, bukan cuma surga yang tertarik. Ternyata Anda pun akan menarik orang lain untuk mendatangin saudara. Dan Anda tidak akan pernah tahu orang-orang ini berperan untuk memberkati. Saya yakin kenapa Yusuf bisa dapat favor dari kepala penjara. Pernah mikir enggak? Oh itu Tuhan yang menggerakkan. Selalu kita berkata Tuhan yang menggerakkan. Saya yakin Yusuf itu gini. Shalom Pak, ada yang bisa tak bantu? Duh ini orang kok perhatian ya. Pak gimana anak-anak? Si Anton gimana Pak?
Sekolahnya ya apa? Bisa. Oh dia ngalamin gini, loh dibully ya Pak, loh kasihan ya Pak, tak bantu doa ya. Loh kira-kira kalau seperti ini kepala penjara lihat narapidana model gini menurut saudara ya apa? Dapat privilege kan? Kira-kira kalau orang kepala penjara ketemu Yusuf modelnya diem, muka sadis, gak senyum. Coba lihat sebelah kiri kanan, siapa yang gak pernah senyum? Disenggol. Kamu gak senyum tuh gak ngundang berkat loh. Coba disenggol. Saudara, saya percaya kalau ketemu orang yang rada judes, gak mungkin kepala penjara itu memberi privilege. Setuju gak? Anak-anak saya pernah nanya keluarganya Stephen. Dulu pertama kali ketemu saya sama Yopi, siapa yang paling ditakutin? Mereka paling takut sama saya. Itu menjadi feedback buat saya. Apakah muka saya menakutkan? Memang kadang-kadang muka saya kalau diem kayak judes. Jadi ini harus bertobat juga ya. Karena bisa blocking blessing. Kalau kita mukanya gimana ya? Kalau kita mukanya kurang friendly atau apa, kita tanpa sadar kita sedang mengeblok berkat kita sendiri. Jadi saudara, pagi hari ini saya mengajak kalau kita mau menarik favor Tuhan dan menarik favor dari manusia, miliki hati yang baik.